Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, bisa semuanya resonate, bisa cocok sebagian, atau enggak sama sekali. Jadi jika enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin private reading, bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Hari ini dan besok ada promo spesial ya, kalian bisa tanya price listnya dulu, bisa DM ke Instagram atau chat ke WA. Oke, yang pertama di sini aku akan menyampaikan angel terapi healing atau terapi atau pesan para malaikat untuk terapi penyembuhan. Oke. Pesannya adalah kristal. Jadi sebagai terapi healing atau penyembuhan menggunakan kristal. The energy of crystal support you and help with your present situation. Energi kristal mendukungmu dan membantu situasimu saat ini. Kartu ini menyajikan makna ganda sehubungan dengan istilah kristal. Satu atau keduanya mungkin saja relate atau berlaku untukmu, yang akan kamu ketahui dari reaksi batinmu saat mendengarkan kata-kata ini. Pertama, kartu ini mewakili kristal dari kerajaan mineral, jadi benar-benar bentuk batu kristal, di mana kristal ini ciptaan Tuhan yang memancarkan, mengubah, dan memperkuat energi. Misalnya, batu jenis kuarsa bening dapat meningkatkan kejernihan psikismu. Batu obsidian hitam adalah pelindung atau protection ya yang efektif. Kuarsa mawar merah muda atau rose quartz membuka hatimu untuk cinta, dan ametis ungu meningkatkan vibrasi spiritualmu. Itu contoh-contoh jenis batu kristal dan juga fungsinya. Masih banyak jenis yang lain ya, kamu bisa cek di Google apa kebutuhanmu dan jenis batu kristal apa yang kamu butuhkan. Nah, pesan ini meminta kamu untuk bekerja dengan energi kristal sesuai dengan bimbingan yang kamu rasakan sendiri, atau dengan bantuan praktisi kristal, atau dengan melakukan penyembuhan melalui batu kristal untuk orang lain. Nah, makna yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang dianggap kristalin, yaitu mereka adalah pemancar energi penyembuhan yang tenang dan sensitif. Kalian pasti pernah ya mendengar istilah anak indigo, anak starship, anak termasuk anak kristal gitu kan. Nah, kebanyakan kristal adalah anak-anak kecil ya, karena memancarkan kemurnian. Jadi kartu ini dapat menunjukkan bahwa kamu sedang mengasuh atau bekerja dengan anak kristal. Kamu mungkin juga justru anak kristal itu kamu sendiri yang memiliki karakteristik kristal itu sendiri. Terutama jika kamu lembut, berbicara dengan halus, mencintai alam, dan memiliki gift atau kemampuan yang sensitif sebagai healer atau penyembuh. Nah, langkah tindakan yang bisa kamu lakukan, pergilah ke toko kristal dan pusatkan dirimu dengan doa.
Berjalanlah dengan tenang di sekitar semua batu berharga. Perhatikan mana yang menarik perhatianmu secara visual dan melalui indera perasaanmu. Usapkan tanganmu di atas setiap kristal dan amati apakah energinya mempengaruhimu. Jika kristal tertentu memikat perhatianmu, mintalah secara mental agar kristal tersebut memberi kamu pesan dan mengirimkan energi penyembuhan murni kepada kamu. Nah, itu ya. Jadi terapi penyembuhan bisa menggunakan batu kristal. Bisa kamu pakai ini ya sebagai aksesoris. Pokoknya kamu pakai itu menyentuh kulit, seperti kamu pakai sebagai gelang gitu ya. Atau untuk pendulum. Jadi apa namanya? Liontin kalung tuh loh, kan kamu pakai nempel gitu ya. Atau bisa juga bongkahan batu yang kamu simpan mungkin di tas atau saku yang sewaktu-waktu bisa kamu genggam, atau ketika bermeditasi dengan menggenggam batu kristal ya. Oke, selanjutnya aku akan menyampaikan pesan semesta yang terkait dengan fase bulan atau musim bulan. Kalau nanti malam itu musim bulan blue moon ya, bulan biru. Purnama kedua di bulan Mei setelah di tanggal 1 Mei ya. Dan fenomena full moon atau bulan purnama itu di tanggal 1 Mei yang dinampakkan flower moon akan banyak secara spesifik berpengaruh kepada orang-orang yang berzodiak Scorpio. Ini aku sedikit intermezzo karena kebetulan aku pakai kartu ini ya, apa namanya, Queen of the Moon Oracle ya, fase-fase bulan. Lalu untuk di tanggal ini 31 Mei ya, berpengaruh pada secara spesifik zodiak Sagittarius ya. Bisa berpengaruh juga ke beberapa zodiak berelemen api dan udara ya. Elemen api Sagittarius, Aries, Leo, elemen udara Libra, Aquarius, Gemini, tapi lebih spesifik, lebih besar dorongan pengaruhnya ke zodiak Sagittarius. Nah, di sini kamu akan terdampak ya, akan terdorong untuk berekspansi, melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna, kemudian juga terdorong untuk pencarian wawasan ya, dan bebas berekspresi gitu ya. Jadi kayak kamu akan berani keluar dari zona nyamanmu ya. Tapi sih memang zodiak Sagittarius cenderung zodiak yang suka bereksplorasi, berekspansi, berkembang, bepergian ya, mencari wawasan dan pengetahuan baru. Nah, itu ya. Oke, kita lihat. Ya. Nah, pas banget ya, pas banget bulan ini atau malam ini ya, ada memasuki fase full moon. Nah, ternyata aku narik kartu semesta merestui, dan ini yang namanya sinkronisasi. Ketarik kartu atau pesan tentang full moon, yaitu memberikan atau mengirimkan pesan tentang power atau kekuatan. Aku nggak pilih-pilih kartu ya, semuanya memang sudah jalannya, sudah direstui, tidak ada yang kebetulan. Oke, bulan purnama, pesan dari bulan purnama atau full moon yang memang terjadi hari ini.
yaitu pesannya tentang power, kekuatan. Kamu sedang memasuki kekuatan sejatimu, bersinar terang. Jangan sembunyikan siapa dan apa dirimu. Waktu yang tepat untuk menarik hal-hal besar bagi dirimu sendiri. Energi leluhur itu penting. Buka pikiranmu untuk kemungkinan yang lebih besar. Keajaiban besar dapat diwujudkan. Kamu bisa afirmasi. Aku memiliki kekuatan, itu nyata. Pergilah keluar pada malam yang cerah dan lihat ke atas. Semoga kamu akan melihat bintang-bintang berkelap-kelip. Jika kamu benar-benar beruntung, kamu mungkin melihat Bima Sakti yang berputar-putar melintasi kegelapan. Dan kemudian di sanalah dia, bulan purnama yang besar. Tak salah lagi dalam kemuliaan dan kekuatannya. Dia menggerakkan bumi itu sendiri, menstabilkannya ke orbit. Dia melepaskan dan menarik lautan. Ia adalah objek pemujaan, inspirasi puisi, alam para dewi, dan ia telah menyaksikan manusia pertama dari kita bangkit berdiri di atas dua kaki dan memujanya. Generasi demi generasi kita telah berdiri tanpa alas kaki di bawah bulan yang sama, berharap, menetapkan niat, menari, dan menyerap kekuatan anggunnya. Kamu terbuat dari materi yang berputar-putar, yaitu bahan penyusun bintang. Kamu adalah kemungkinan murni yang terus berubah, memperbarui diri, dan bertransformasi. Maafkan momen ini untuk mengenali kekuatan itu dan bergembiralah karenanya. Karena langkah kamu selanjutnya adalah pendahulu dari dirimu di masa depan. Nah, batu atau logam pendamping yang cocok adalah batu bulan. Pas banget. Jadi inilah yang namanya sinkronisasi pas dengan pesan terapi penyembuhan dengan menggunakan batu atau kristal, yaitu jenis batu bulan ya. Oke, selanjutnya ini adalah pesan wisdom. Yap. Pesannya adalah judgment. I understand that everything has their own unique path and challenges. Judgment, menghakimi atau penghakiman. Aku memahami, aku percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang unik dan tantangan. Jadi setiap orang itu memiliki jalan hidup sendiri, pilihan hidup sendiri, ujiannya sendiri gitu. So kita nggak perlu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Semua mempunyai ujian masing-masing. Mungkin ujian kita berbeda. Ada yang satu diuji ekonomi, tapi badan sehat, hubungan harmonis. Ada satu hubungan harmonis, ekonomi mapan, diuji sakit. Ada satu sehat, ekonomi mapan, diuji oleh pasangan. Ada semuanya baik-baik, diuji anak. Ada yang diuji orang tua. Ada yang diuji dengan karirnya. Semuanya memiliki ujian masing-masing ya. Jadi kita nggak perlu menghakimi, nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan juga mereka juga punya jalan hidup masing-masing yang unik, tidak sama dengan kita, atau pilihan hidup. Nah, kalau jalan hidup kita nggak bisa atur ya. Tapi kalau pilihan hidup tergantung diri kita sendiri mau memilih jalan apa. Biarlah orang lain memilih apa yang dipilih, kita memilih sesuatu yang benar. Karena semuanya ada judgment, penghakimannya, pertanggungjawabannya ya. Oke.
Kita lanjut, apa pesan romance angel untuk percintaan hari ini? Ya. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Panggil belahan jiwamu. Doamu, afirmasimu, dan visualisasimu membantu kalian untuk bisa segera bersama. Jadi kalian yang sudah menemukan belahan jiwa, mungkin saat ini ada kendala, ada ujian, kalian belum bisa bersama atau karena jarak ya, kamu bisa wujudkan dengan doa, afirmasi, dan kamu visualisasi. Jadi apa nih, praktek loa. Nah, yang memang belum dipertemukan dengan soulmate belahan jiwanya, nah kamu bisa lakukan ini ya, doa, afirmasi, kamu visualisasi akan membawa belahan jiwamu untuk segera datang kepadamu. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan energimu hari ini? Energimu hari ini. Astagfirullah. Ya. Ada Four of Swords. Aku melihat ada beberapa dari kalian yang hari ini lebih nyaman untuk menarik diri dari keramaian, membutuhkan ketenangan untuk melakukan perenungan-perenungan, atau kamu lagi fokus untuk meditasi, atau kamu belajar yoga, atau hari ini kamu melakukan aktivitas yoga, atau bisa juga karena kamu nggak enak badan, capek, mau recharge energi kamu, jadi kamu pengen istirahat aja gitu ya. Atau bisa juga hanya ingin butuh ketenangan untuk bisa berpikir dengan jernih. Kemudian ada Nine of Cups. Ada situasi yang membuat kamu nyaman, lega, happy, bahagia. Dan bahagia itu yang benar-benar bahagia secara batin, memberikan kelegaan dan ketenangan gitu. Bisa jadi kamu merasa sangat bersyukur dan puas ya dengan hasil kerjamu, rezeki yang kamu dapatkan berapapun itu ya, atau suatu keadaan yang sempat sebelumnya membuat kamu beban pikiran, hari ini segala sesuatunya terasa ringan dan membuat kamu lega. Kemudian ada Ace of Cups. Ada rezeki yang mengalir pelan tapi pasti, ada aja rezeki ya. Lalu ada energi cinta yang mengalir, kamu mendapatkan cinta dan kasih sayang, ada energi cinta baru yang mendekat, cinta lama yang bersemi kembali ya, dan ada situasi untuk memperbaiki segala sesuatu hal yang sebelumnya tidak harmonis. Nah, ini sinkron sama pesan romance angel tentang soulmate ya. Nih, ketika atau setelah kamu memanggil belahan jiwamu, dia datang nih karena ada aliran energi cinta. Oke. Four of Wands. Ada kebahagiaan, merayakan sesuatu, pencapaian. Bisa juga ini tentang perencanaan pernikahan, atau kamu memang udah fix menentukan tanggalnya, hubungan yang harmonis, bahagia, atau mungkin juga kamu menghadiri suatu perayaan yang intimate gitu ya, mungkin perayaan pernikahan yang hanya orang-orang terdekat, perayaan ulang tahun yang hanya orang-orang terdekat ya, dan juga ini kekompakan dalam tim. Oke, atau kamu sekedar menikmati teh atau kopi di sore hari dengan orang-orang terdekat, mungkin di outdoor, di taman gitu ya, atau di coffee shop yang
konteksnya ya, yang apa sifatnya itu terbuka dengan situasi yang natural. Oke. Next ada Queen of Pentacles. Energi feminim di mana kamu mendapatkan kemapanan, kelimpahan finansial dan kestabilan karir atau pekerjaan kamu. Kamu memiliki jiwa nurturing, merawat, menjaga, melindungi orang-orang yang kamu sayangi dengan tidak banyak bicara, tidak banyak koar-koar, tidak butuh validasi. Ya, kamu lakukan semua itu dengan tulus. Nah, ini juga gambaran energi feminim yang apa, keibuan gitu ya. Gambaran energi feminim yang keibuan. Oke. Yang terakhir tentang vibrasi hari ini. Vibrasi hari ini. My aura is magnetic to golden opportunities. Auraku magnetis untuk peluang emas. Aura kita adalah proyeksi luar dari sistem energi kita. Ketika kita melakukan kerja spiritual yang dalam, menghadapi kegelapan kita sendiri, mendedikasikan diri kita pada praktek spiritual kita, dan berpartisipasi dalam kesejahteraan kita sendiri, aura kita menjadi bersinar terang dan orang-orang di sekitar kita melihat melampaui kekurangan yang kita anggap ada pada diri kita sendiri dan langsung terhubung dengan siapa kita sebenarnya. Saat ini auramu bersinar, kamu berada di ruang suci, kamu telah mendedikasikan banyak waktu. Kamu telah mengerahkan usaha dan energi untuk mendapatkan kembali keutuhan dirimu. Menghadapi sisi gelapmu, kamu telah berdedikasi untuk penyembuhan diri sendiri. Kamu telah memilih untuk mengingat cahaya jiwamu. Saat ini pintu-pintu kesempatan terbuka lebar untuk kamu. Setiap undangan, koneksi, dan inspirasi baru yang menarik yang datang dipandu oleh Tuhan. Inilah saatnya untuk menikmati kemuliaan karuniamu dan mengekspresikan dirimu yang paling otentik. Medan energi kamu bersifat magnetis dan menarik orang, tempat, situasi, peluang, ide, koneksi, dan malaikat yang akan menuntunmu menuju pemenuhan kebaikan tertinggi dan terbesarmu. Vibrasi hari ini, energi saya bersinar dan magnetis. Kamu juga bisa ucapkan sebagai afirmasi. Energi saya bersinar dan magnetis. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Dan aku juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks untuk akun @sia_fauzia. Terima kasih banyak, selalu berbagi rezeki denganku ya. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.